Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi kan paginya udah di lagi surat. Oh iya, misi kita hari ini adalah nyari apa ya? Nyari sawah di Kemang. Nyari ijo-ijo di Kemang. Nyari sawah di Kemang. Kenapa nyari sawah di Kemang? Kenapa bikin susah hidup? Yang bikin susah hidup dia. Karena katanya di konten yang baik itu supaya audience retentionnya nonton sampai habis adalah harus ada tension yang dibangun di depan. Harus ada mission. Tension. Oh, nggak apapun itu bentuknya. Apapun. Nggak Jadi harus tension. tension itu Nggak harus di-create mission. dari ada misi biasanya atau ada open-ended question yang dijawab di akhir. Oke. Tuh. Baru mau nanya, selain misi bentuknya apa gitu? Kayak Questions. gue nemuin ada ini, cara ini, gue jawab di akhir gitu. Kayak itu kan tension. Ya. Episode ini apa? The idea untuk create tensionnya adalah kita pengen melakukan sebuah misi yang kayaknya nggak mungkin kejadian gitu. Nyari sawah di Kemang. Sih, ya. Ya. Sebenarnya kadang tuh nggak spesifik Kemang ya, bahkan di kota aja, di tengah Jakarta aja di mana gitu, susah banget. Apalagi ini lebih rinci ya. Ini lebih spesifik lagi. Semoga dapat. Kalau Katanya aja. kalau ketemu sawah mau ngapain? Mau lihat, mau diem. Hari ini kita berangkat lebih pagi. Jam 6.15-an tadi jalan. Karena ya ini kan juga weekend. Biar sekalian olahraga, terus masih pagi-pagi banget kan, dengan asumsi semua orang masih berleye-leye ya, kalau hari Minggu belum pada bangun, mobil belum terlalu banyak, jadi udaranya juga enak kalau kita jalan. Masih enak nih ya, di udara dihirup masih oke. Masih bisa dihirup gitu. Kalau udah siangan dikit udah campur-campur kendaraan industri. Kelihatan nggak ya? Langitnya masih bagus sih, biru. Damai. Kamu kayaknya galak ya? Maaf sayang, maaf aku nggak bawa makanan. Ampun. Kasihan dia lapar kayaknya, cuman kita nggak bawa makanan. Mau megang nggak? Coba, hati-hati. Oh, belakangnya gininya di situ ya. Ya jadi secara ergonomik nggak terlalu enak juga di. Kalau dipegang. Karena kita pakai wireless itu. Oh ya. Cahaya bagus nih. Halo. Aduh, kacamata gue kotor. Sawah di Kemang. By the way, teman-teman udah pada nonton Project Hail Mary belum? Oh iya, mari kita ngomongin Hail Mary. Bagus. Tapi banyak banget yang kecelek dengan ini. Masalahnya kayak apa sih jadi jelek ya gitu. Jadi lu clickbait ya itu, padahal jelek gitu. Lihat sini aja mau nggak, atau mau lewat ini aja yang? Oke. Mau sini? Kayaknya lebih lurus. Lebih seru. Nggak seru sih, tapi track orang aja. Iya, jadi gue waktu itu Menara nonton Project Hail Mary di IMAX. Mara adalah pembaca bukunya, sedangkan gue enggak. Jadi gue tuh datang tanpa ekspektasi, tanpa tahu sinopsis utamanya apa aja. Terus gue suka sekali. Nah, bagaimana dengan si pembaca buku? Suka karena ekspektasinya juga, bukunya bagus banget by the way menurut gue.
kan adaptasi buku ke film kan biasanya susah ya. Jadi ekspektasi gue udah gue turunin gitu. Nah ternyata gue melebihi ekspektasi. Itu Nice, gitu. nice. Menurut kamu kenapa suka? Kamu kenapa suka? Kayaknya karena apa ya? Gue suka karena si karakter Dokter Grace itu ya ini kan sebenarnya kan kayak apa sih, film kan ada campur-campur ya, maksudnya drama, komedi, tapi science fiction gitu juga. Ya gue seneng kayak karakternya tuh, mesti dia emang orang pintar gitu kan, ahli biologi something gitu, gue lupa pas gue nonton di filmnya. Cuman kayak, tapi dia juga ditampilkan sebagai penakut dan orang cupu gitu Iya, loh. cups dia normal aja. Spoiler alert Aja. tuh by the way. Itu spoiler ya? Iya. Oh iya. Bisa di-cut nggak? Bisa. Ya udah, ntar cut ya. Atau di pip 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 Iya, pip di gitu blur. sepanjang ngomong. Ya, di pip, Ha. di pip. Nonton deh nih apa yang lumayan pegel ternyata Lalu ya. kayak gitu. Tapi bener sih, nggak kalau ada itunya jadi kurang, megangnya jadi kurang bisa ini ya. By the way di sini ada ini tempat padel private. Hah? Lapangan padel private nih. Oh ini. Tuh. Gokil ya? Ini lagi rada menanjak jadi. Buat yang lagi di Kemang Village, mall terus pengen makan tapi males yang mahal-mahal, bisa ke sini ke belakang. Banyak jajanan. Iya. Aduh, ada tuh mie ayam yang aku belum coba. Di mana? Tapi di siangan adanya biasanya Oh, kan. di sini ya. Itu kan bubur tuh masih masih menu pagi, bubur, lontong sayur, tupat sayur. By the way, Iya, gang. gue selalu suka dengan gang ini deh. Eh, Assalamualaikum. kok dia nggak balik-balik, coy? Aku kira kamu akan ngejar aku. Bentar, sebagai anak syutingan pengen ini deh. Jadi kepikiran someday pengen bikin syuting apa gitu di sini. Ya kira-kira scene-nya apa? Bisa dibikin apa? Ah, Ini orang lagi ini jaga ronda. lagi ngeronda, ada yang keluar dari rumah, maksudnya keluar dari rumah mau jalan kerja, atau sebenarnya dari sini juga lucu-lucu aja, kayak Oh, dari sana. maksudnya dari sana, cuman yang ngobrol di sini, tapi di luar orang lagi pada jalan mau kerja ke mall, kayak berbagai macam apa teman-teman pegawai lewat gitu. Ali. Kamu nggak usah pakai kali gitu dong. Jadi Apa? kayak nggak yakin. Kalau nggak ada kalinya, oh iya Iya. keren ya keren. Shotnya sih kebayang, yakin. Filmnya yang nggak tahu apa. Iya, iya. Woi, ada apa? Kok ngeliatin gua? Di kiri. Pegel ya? Iya harus ganti-ganti ya. Ini gantian aja. Ya. Kalau di bawah gini nggak apa kan? Rada malu ya soalnya. Iya. Maaf guys, aku tuh belum vlogger konten kreator banget gitu loh. Muscle vlogging kita belum terlatih. Iya.
Aduh, ini rame lagi ya. Apa kita masuk ke dalam-dalam aja? Nyambung nggak? Coba bentar. Kita serahkan dulu ini ke Nara karena gue mau cek map dulu. Oke. Navigator cek maps karena rada terlalu ramai nih. Malu kita. Sebenarnya bisa sih abis tuku masuk kayaknya. Oke. Jadi nggak harus ke sana. Ya. Oh iya, nyebrang By the aja. way, di Kemang ada begini nih guys. Tut. Tapi kok nggak nyala ya? Yang nyala yang sana doang. Kayaknya ini nggak nyala deh. Cuman hati-hati doang. Kayaknya kita harus jalan deh guys. Di Jalan Kemang Raya ini termasuk yang trotoarnya gede, enak buat jalan. Itu ada 115 kafe mahal cuma enak ya. Buat janjian atau kayak Buat kalau meeting. lagi pengen splurging. Lumayan. Tapi di sini juga ada kesayangan kita. Sayangan kita. Emang ini salah satu tempat yang enak banget didatengin kalau bisa olahraga. Tuku. Tempatnya enak lagi di dalam situ. Mau dibikin apa lagi ya? Gedung apa ini? Sebelah Ya bu, permisi. Bu. Sebelah ini nih mau dibikin apa? Sebelah gacoan. Hah? Sebelah gacoan. Hah? Sebenarnya nih guys, secara jalan tuh bisa harusnya nyambung aja nih ke sini. Tapi kok kalau dia nyaraninnya ke setelah pavilion ya baru kiri. Enakan mana kayaknya? Tapi aku belum pernah kesini sih. Ya yuk, aku juga belum. Oke. Wah banyak Ming. Banyak Ming. Banyak Ming. Banyak tuh dikasih makan. Banyak Ming. Halo. Di mana ada orang jualan makanan pasti banyak kucing. Iya. Project Hail Mary. Oh ya. Iya, kenapa suka ya? Itu gimana sih biar nggak spoiler ya? Vibes-nya mungkin kayak Vibes-nya, maksudnya soalnya kayak kan di box office laku banget tuh. iya ya. Menurut gue luar ini tuh sana. soalnya kayak antara Interstellar dan Guardians of Galaxy gitu. Di tengah-tengah Bagus, itu. bagus. Kayak tapi Interstellar kan serius banget gitu ya, intens. Ngomongin teori banget apa gitu. Iya, Kayak iya, kalau iya. ini tuh kita nggak perlu terlalu mikirin tentang ya logic sense, ya logicalnya gitu. Maksudnya Science-nya ya. iya, Science kayak behind it. tapi believable, maksudnya bukan kayak apakah ngarang-ngarang juga, nggak juga sih. Di bukunya sangat dijelaskan sih science-nya. Di sini kayak I see. di filmnya lumayan cepet-cepetin tuh. Ya namanya juga kan dari buku ke film, guys, nggak mungkin kan dari berapa jam. 2,5 jam nih terakhir. Filmnya aja udah, ini aja gue yakin dia udah puyang banget tuh nge-cut. Cut pertama 6 jam by the way. Yang di-share ke insiders 3,5 jam. Habis itu baru yang Jadi terakhir 2,5 jam. 2,5 Tuh kan
emang final cut film tuh susah banget. Maksudnya Gimana? syuting film tuh susah banget karena Curhat-curhat. ya kelebihan durasi itu ternyata banyak terjadi apalagi dari buku ya, menurut gue kan kasarnya manuskripnya tuh udah Udah ada ada. gitu, yang aduh kalau diubah takut yang mengubah manuskripnya gitu. Terus itu satu, jadi kayak nggak terlalu serius sih di antara Guardians of the Galaxy atau sama Interstellar menurut gue. Sama ada apa ya, kayak aduh Masjid sini. iya, Ini nyaman, tapi di pagar. how to say this ya, kayak ya karena sebenarnya banyak karakter development juga ya gitu ya, terutama si Dr. Grace-nya. Em, itu loh yang aku bilang sama kamu, yang kayak aku suka tentang gimana eh tapi nanti ini spoiler. Nggak jadi deh, nanti nonton aja lah. Susah. Kalau aku nambahin, vibes-nya tuh apa ya? Ada yang pengamat pop culture gitu, dia bilang sekarang tuh orang-orang lagi butuhnya tuh yang hope core. Jadi orang tuh udah capek yang Pesimis, pesimis yang kayak bitter gitu ya. bitter gitu, kayak udah lewat lah kayak gitu. Sekarang dengan keadaan dunia yang kayak gini, orang tuh butuh yang hope gitu. Dan Hopeful. kalau kita lihat Project Hail Mary kan orangnya sincere, si hero-nya honest, Lemah terus tapi juga vulnerable sebenarnya, kayak maksudnya gue gitu. emang bener mau nyoba aja. I'll try my best kan, I'll do my best, I'll try my best kalau nggak salah katanya Doi. Dan di TV series yang juga naik banget, yang sukses banget sih itu Siapa? Game of Thrones. Hah? Series Game of Thrones yang Oh, yang baru ya? Bisa. iya, tentang Knight yang emang pengen bagus aja, pengen duel. Itu Sidang mirip ya Kenai. soalnya ya Eh. konsepnya. Oke, nah ini kita kanan. Oh, ada pizza. Pizzas. Wood fire. Ini kayaknya enak deh. Iya. Boleh bagi tisu nggak? Boleh dong. Ntar, pegang. Eh. Unicorn ini kalau nggak salah punyanya Cimel. Oh ya? Melisa Karin. Kalau nggak salah ya, Unicorn Burger. Sini. Thank you. Wah, ini audio gue nanti akan gue harus cut ya. Tuh. Anjay, shotnya sinematik parah. Ingusan but make it cinematic. Iya. Ada ray of sun gitu. Terima kasih. Sama Unicorn Burger. Sama ada Neapolitan pizza. dah. Ya. Hati-hati ya, ada lubang-lubang. Oh ya, thank you. Hopeful, film hopeful. Terus barengan lagi sama itu ya, Artemis 2 Mission. Iya. Kayak menarik ya, kayak cara menampilkan sesuatu tuh sangat berasa gitu. Gue ngomong apa? Tapi lebih kayak di Interstellar dikasih tahu banget tuh stakes-nya. Kayak dunia tuh bakal kayak gimana sih? Bakal ada blight-nya, terus nggak bisa hidup tuh crops-nya. Jadi beneran harus ada yang melakukan sesuatu gitu. Di Hail Mary kan juga sebenarnya gitu, cuma nggak dikasih lihat tuh. Jadi kita sebagai penonton be aja gitu, nggak terlalu ada stakes-nya gitu. Kalau aku ngerasa gitu ya, jadi kemarin lebih misi, iya sih, kayak humanity tergantung gitu, terancam. Cuma halo,
Aduh, another cat breaks. Maaf ya, halo. Maaf sayang, itu bukan makanan. Tapi aku nggak apa-apa loh. Maksudnya kayak, iya. Tapi itu dia apa karena apa ya? Nggak ditunjukin urgensi bagaimana buminya terancam, tapi ya mungkin digambarinnya ya sama kayak meeting para stakeholders itu. Iya, iya, iya. Dan tapi tetap dengan ringan, gimana ya, serius tapi lucu gitu. Em, Sama tadi ngomong apa ya? Iya sih kayak, tapi visualnya menurutku bagus banget. Bagus banget. Visual dan editingnya bagus ya, gitu Bagus, kayak. bagus banget. Menurut aku juga entah kenapa itu tuh aspek yang sangat penting buat bikin orang kehook gitu loh, untuk kayak stay. Ya selain Editing. naskah of course adalah yang tonggak utama, cuman editing juga kayak wah bagus deh. Yang dimaksud editing tuh apa nih? Buat kami-kami para eh newbie, nggak ngerti, Aduh, awam. lebih Apakah lebih ke cut-to-cut-nya sih, maksudnya patokan tuh apa? perpindahan dari satu shot ke shot lain gitu. Karena kalau treatment back to back tuh itu biasanya treatment Treatment back to back tuh maksudnya apa? Sorry banget, apa gue nggak maksudnya, ngerti. kalau yang treatmentnya kok back to back, iya beberapa timeline, maksudnya bolak-balik Oh, timeline. flashback. Itu tuh ya itu bisa juga sih jadi keputusan yang diambil di editing, Hmm. atau ya dari awal naskah juga udah kayak gitu. Gitu. Cuman apa ya? Tapi nggak tahu ya, ya mungkin tipikal editing film sci-fi Hollywood yang menurutku krusial banget, karena kan yang maksudnya ini kan kayak jadi kayak one man show juga ya. Iya, bener. Kalau kalau Berapa? nggak, 70%, 80%. iya, kalau nggak tepat bosen gitu loh. Tapi terus maksudnya mau ngulik lagi nih buat kita yang awam film, yang dimaksud editing itu apakah kapannya diedit, di scene mana, di detik keberapa, apakah pemilihan itunya atau kayak pemilihan scene-nya atau Kayaknya pemilihan shot deh. pemilihan shot. Oke, sorry, shot ya. Kayaknya ya. Bedanya shot sama scene tuh apa? Kalau shot tuh satu gambar, satu frame. Oke, satu frame Eh, shot. Kayak apa? Iya benar, kita harus ke bawah situ, Oke. terus ke kanan. eh Shot tuh kayak cuma satu frame, tapi bukan merangkum satu adegan. Ya kecuali adegannya cuma one shot gitu, nah itu satu scene One. deh tuh. Scene tuh a series of shots. Ya, series of shot yang jadi satu adegan. Ih sumpah, ini gue random banget, bener-bener out of topic. Tapi menurut gue, film Indonesia tuh bisa banget bikin Warner yang keren banget. Itu tuh catatan akhir sekolah 6 menit coy. Coba kalau lo nonton lagi catatan akhir sekolah, adegan awalnya tuh 6 menit nonstop di SMA itu. Oh, yang opening scene yang Iya, ada opening lari-lari itu scene-nya. ya. Kayak, hah, itu capek banget tahu latihannya pasti, dan Iya. nggak boleh salah dah. Anyway, back to Project Hail Mary. Ya menurut gue shotnya pasti bagus, tapi ya maksudnya kan Hollywood juga bukan pertama kalinya bikin film dengan setting luar angkasa ya gitu. Jadi pasti mereka juga punya formula untuk gimana caranya nunjukin supaya this spaceship nih nggak gitu-gitu doang kelihatannya gitu. Itu by the way nggak ada green screen kemarin. Full set ya berarti ya? Full set dibikin. Mantap. Tapi balik lagi ke editing. Hmm. Itu berarti pemilihan shotnya, kapan shotnya dipotong. Terus flashbacknya itu yang menurut kamu bikin bagus kemarin. Apa yang membuat editing jelek dan jadi berpengaruh ke filmnya? Takut nih, kan kayak gue bukan editor. Ya menurut kamu aja. Ini Maksud sebagai gua, iya, penonton aja ya. sebagai penonton, sebagai Orang yang tahu lah, terlibat lah. cat Ini count. banyak. Cat Berapa count ya nanti berapa ya? dibikin ya kreatif ya. Ini mageran ngedit. Maksudnya apa gitu yang bikin editing?
Bentar ya, lewat dulu nih Bang. Bisa diulang pertanyaannya? Yang Iya tadi kan gue bilang editingnya bagus nih Hail Mary gitu. Heeh. Karena ya penentuan-penentuannya shot apa yang diambil segala macam. Heeh, heeh. Terus aku bertanya, kan katanya lu beneran ngerti kalau bisa Mm-mm. bilang bagus dan jelek dan kenapanya gitu. Hmm. Nah, untuk gua beneran bisa ngerti, pengen tahu nih. Tadi yang bagus, yang jeleknya tuh gimana? Ah, jadi kan proses editing itu setauku ya, Mm-mm. memang kan bukan proses biasanya itu proses yang didampingi bareng director juga gitu. Jadi editor tuh nggak selalu fully ngedit sendiri gitu. Karena kan yang tahu ya gimana pun kan vision dan bagaimana mau filmnya kan tetap si sutradaranya gitu kan. Tapi ya kayaknya tuh kombinasi keduanya cat count kombinasi Salon gue aja. distractor lucu banget salon gue aja keren sih. Kayak menurutku tuh filmnya tahu, apalagi nih filmnya drama dan komedi ya, which is kayak komedi aja ngangkatnya susah banget kalau lo Oh salah gitu. ngangkat Oh timing soalnya ya. comedic timing gitu kan, kayak ya kalau nggak ngerti cara ngegitunya pasti nggak kena tuh komedinya. Tapi ya banyak juga kayak misalnya momen-momen yang mengharukan gitu ya, pokoknya di film itu yang kayak bikin orang gitu. Iya kalau kalau editor dan mungkin director yang mendampinginya nggak punya sense of kapan shot ini harus ditahan dulu sebelum reverse ke lawan mainnya, I kayak see. gitu-gitu tuh. Tapi itu kayaknya sense yang dibangun bertahun-tahun sih gitu. Jadi nggak jam terbang juga ya gitu. Jadi kayak kapan shot ini harus di hold. Kasih lihat nih mimik yang ini gitu misalnya. Kayak misalnya kadang-kadang bahkan gini. Misalnya gini, keputusan lagi intens ngobrol berdua. Misalnya aku sama kamu ngobrol intens berdua. Terus shotnya lagi di aku. Terus habis itu dari tadi shotnya tuh gini, terus gini, terus gini, terus gini, terus gini gitu. Terus tiba-tiba aku ngomong, ngeliatin kamu. Terus padahal kamu tuh udah dialog panjang lebar lagi. Tapi kayak keputusannya kenapa nggak dibalikin ke Nara ya? Kenapa stay di gue? Kayak gitu-gitu tuh harusnya ada maksudnya gitu loh. see. Kayak I see. Misalnya apa? Misalnya? Maksudnya apa misalnya? misalnya Untuk apa gua ngomong misalnya panjang ya? panjang tapi nggak tetap- balik ke Nara. Contoh, mungkin buat mendapati bahwa dari tadi tuh ngoceh masih bolak-balik terus tiba-tiba shotnya mungkin di Manda mulu gitu ya. Karena mungkin filmnya tuh mau menggambarkan bahwa mungkin Manda menyadari atau supaya audiens menyadari bahwa oh Manda tuh udah putus asa karena dia tahu obrolan ini tuh cuma satu arah doang, ngerti nggak? Kayak misalnya oh dia nggak didengarkan nih, atau kayak udahlah jadi noise aja tuh misalnya. Zone out gitu ya. Misalnya jadi ternyata dari tadi mungkin gitu ya yang kita kira dua orang ini ngobrol, ternyata yang satu tuh sebenarnya nggak mau dengerin, kayak misalnya gitu. Terus salah satu contoh keputusan kreatif menurut gue yang shot editing tuh sangat mempengaruhi artinya apa. Menarik. Kayak misalnya Dr. Grace gitu. Kalau di adegan tense tertentu pasti director kan punya beberapa shot gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi maksudnya lagi touching moments, lagi apa, terus tiba-tiba dia ngambilnya shotnya yang gede banget doang yang kayak, kita juga nggak bisa ngeliat mukanya nih orang gimana lagi ngerasain apa gitu. Oke, sorry aku potong dikit untuk lebih kebayang. Oke. Jadi karena gue juga baru tahu setelah menikah sama Manda dan jadi lebih tahu proses syuting itu gimana sih. Karena pas syuting itu semua kameranya banyak ya. Tergantung produksi Tergantung juga. ya. Tapi kalau misalnya tadi adegannya dua orang bolak-balik gitu. Kameranya ada dua kan berarti? Biasanya dan menurutku ya kalau udah level Hollywood sih udahlah. Karena kan ada jadi banyak momen-momen adegan yang
secara energi dan untuk actors tuh nggak semudah itu untuk diulang gitu loh. Mhm. Jadi kayak makanya banyak banget filmmakers juga yang sangat mengusahakan first take. Makanya ada juga yang bilang the magic of first take. Jadi sekali take itu terjadi, mungkin walaupun nggak perfect banget secara teknis, tapi mereka tetap akan prefer itu karena that's exactly what happened. Karena for the first time adegan itu, Kita kesana apa kejadian kesini? itu terjadi gitu. Bentar ya, kita sana dulu, baru nanti kanan. Sebenarnya sama aja, cuman kayak Kayak itu rada. lebih seru ya. Ha-ha. Itu juga kayak lebih berkelok-kelok dikit Oke. gitu. Jadi I see. dan buat kita para actors ya kita akan sangat senang sih kalau misalnya eh, secara produksi itu lumayan considerate gitu dengan kayak ini karena adegannya susah, misalnya ya entah karena teknis mungkin atau kayak ya katakanlah action gitu ya, misalnya yang require a lot of energy gitu, yang kalau diulangnya berapa kali lumayan juga ini gitu, terus tapi Capek. tapi misal kayak enggak kok ini kita ada 3 kamera jadi seenggaknya kita ngulangnya 2 kali aja misalnya gitu, I see. yang instead of 6 kali karena butuh 6 shot misalnya. Iya, iya, Kalau iya, ada iya. 3 kamera kan cuman 2 kali udah langsung taruh I see. kamera di mana gitu. Nah, itu sebagai actors, tahu nggak sih bahwa nanti keputusannya tuh akan oke bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Director tuh cerita nggak? Oh enggak, Enggak ya. Jadi itu lu nggak tahu nanti akhirnya akan kayak gimana tuh nggak yes, tahu ya. yes, karena actors tuh ngelihat adegannya tuh as a whole kejadian aja Oke. gitu. Jadi kayak Oke. bahkan menurutku ya, tapi kadang-kadang ini tuh juga jadi kesadaran actors yang susah juga sih untuk dihilangin. Bahkan kita tuh sebaiknya tidak membayangkan shotnya nanti kayak gimana. Karena itu kan ya terserah mata sinematografer dan direkturnya aja gitu loh. Karena kalau misalnya ya asumsiku kita ke kanan. Kemang dalam bagus juga ya. Bagus ya. Tapi karena asumsinya ketika kita aware banget sama shot, Sorry. pasti kita tuh juga kayak jadi kayak punya kesadaran kayak how do I look gitu loh. Kayak depan kamera ini. Sedangkan buatku, pengalamanku itu lumayan distracting. Jadi kayak malah mikirin, aduh aku kelihatan gimana ya gitu, instead of being karakter gitu. Bagus ya ini? Bagus sih. Bagus, bagus, bagus. Daerah ini enak banget, adem, Aduh, teduh, semua. Apakah berarti kita bakal ketemu sawah nih kalau udah begini-gini nih? Hijau banget, iya, coy. coba kan kita missionnya adalah sawah. Lupa kan lu. Tapi lumayan lah jadi Cat ketemu perumahan bagus. Cat. Cat count tuh. Ada lagi tadi. Ada lagi situ tuh. Nanti itu aja kali yang kalau mau videonya lanjut itu ada berapa kucing di video ini. Bener nggak sih ntar jangan gue bikin. Nggak apa-apa sih yang tapi kalaupun Oh, dasar tapi kita nanti harus nyebrang ke sana. nggak apa-apa. Karena kalau lurus buntu. Ini maksudnya Kamu nggak start aja itu yang biar kelihatan. kalau ini nggak nyambung. Oh, oke. Kita kayak harus ke kanan. Oke. Nanti nyebrang di depan. Jadi Gitu. Ya ini anaknya. dalam. Dan menurut kamu gimana sense itu dibangun? Apakah dengan banyak nonton film aja, terus kayak, wah ini bagus kenapa gitu? Banyak. Name the why, atau Kayaknya banyak memang nonton harus, ya. apakah itu aja cukup? Atau kayak ya udah lu harus bikin coy, bikin YouTube, bikin apa? Bisa semua sih, nggak tahu. Maksudnya sekarang tuh kayak banyak banget. Tapi ya kayak salah satu yang lumayan membantu tuh ya pasti banyak nonton sih. Jadi banyak referensi shot, banyak ya menambah-nambah hasanah teknis dan kayak atau kayak misalnya kalau lo nonton film terus lo ingat banget kayak kenapa ya di this exact moment membuat gue merasa seperti ini gitu. Nah itu kayak bisa dikulik tuh kayak apa yang bikin ya, apakah the shot atau apa shotnya tuh kayak gimana, lo inget nggak gitu kayak
exact moment ini. Misalnya kenapa shotnya dari atas gitu, apakah mau menggambar shotnya dari atas atau justru shotnya dari bawah ke atas gitu. Misalnya orangnya di dekat kamera, backgroundnya tembak langsung langit gitu, apakah mau menunjukkan all gitu, kayak bahwa there are something bigger than us gitu. Misalnya kan Untuk ngasih tahu lu kecil loh gitu. iya gitu. Makanya aku senang banget kayak ternyata aku lumayan anak visuals, kayak walaupun gue nggak tahu in termnya ya gitu, tapi kayak aku suka cinematography, I like ya pokoknya good visuals, I like deh gitu. Nah itu tuh kayaknya emang banyak-banyak nonton biar tahu sih tentang kenapa shot ini. Nah dari situ mungkin lo bisa ya kayak jadi reference shot lo gitu. Walaupun kalau secara teknis ya jujur pasti gue nggak ngerti, itu sinematografer yang lebih ngerti kan, kayak ada rules yang macam-macam itulah, yang kayak pakem-pakem shot tuh biasanya ada tuh yang kayak misalnya yang Ini kanan nih. sebelah kanan atau apa gitu. Ini ke kiri kita. Ini kemeng. Sebentar. Ya benar, kita kiri. Terus tiba-tiba ketemu gang lagi ya, lucu juga ya. Ketemu apa? Tiba-tiba ketemu gang lagi gitu. Oh ya tadi ada, iya udah, maksudnya ada gang biasa lagi gitu kayak perumahan. Tadi a patch of greeneries tuh mahal banget sih kayaknya rumah di situ. Asli. Tadi ada ini by the way, ada mobil yang platnya plat pemerintahan gitu, kayak menteri dah. Yang tadi di depan situ. Iya. Hmm. Ada kucing teriak-teriak, terus ada orang teriak-teriak, hey, hey. Kamu tahu nggak apa yang terjadi barusan? Apa? Ada kucing teriak-teriak kan. Hmm. Terus ada ibu-ibu ikutan teriak-teriak. Terus aku nengok, adegannya adalah tuh kucing lagi berantem disiram air sama ibu ngambil ember, gitu buat Sinema. buat memberhentikan mereka berantem. Masih loh, lucu banget. Karena kucingnya dua masih lihat-lihatan. Jadi kayak si ibu juga tegang nih kanan. Wah itu juga bagus deh itu. Wow. Mau kesana nggak? Coba. Iya nih masih kemang dalam. Tadi kan kemang. Ya ini masih dua kemang dalam mah. Lihat bentar aja kali ya. Iya, abis itu putar balik. Gitu deh. Kenapa jadi tiba-tiba ngomongin, oh ini karena editing project Hail Mary ya? Ya. Betul. Vespa klasik super mahal. Dan kayak, tapi kan kalau film itu kan banyak aspeknya guys, ada musik, ada shot, ada apa gitu. Karena kan kalau lo ngebayangin situasi aslinya mah, yuk kedep banget di luar angkasa mah, kedap gitu, kayak Nggak seru ya? nggak seru, nggak ada suaranya. Iya, berarti musik sound tuh juga gile ya, pilar besar juga tuh ya. Terus kapan menurut kamu kemampuan aktornya itu bisa overrides all aspek gitu nggak sih? Kenapa? Ada nggak sih momen atau film di mana Actors. performa aktornya bisa overrides aspek-aspek tadi, misalnya shotnya biasa aja, editingnya biasa aja, musiknya biasa aja, cuma Putar actingnya balik gila yuk, banget. kayaknya udah bisa. mentok aja. Itu bagus banget gitu. Ada sih. Apa? Oh harus spesifik filmnya ya? Kalau spesifik Enggak sih. nggak Tapi ada ingat, ya? karena nggak, maksudnya kayak Tapi ada ya kayak gitu ya? ada. Ya tapi kan sayang ya, maksudnya film kan kerja kolaborasi, maksudnya jadi tetap aja experience-nya tuh nggak full, dan kita jadi bisa pinpoint bahwa oh film ini tuh yang bagus karena pemainnya gitu. Dogo, dog count. Dogo ada 3 ya? Jir, ini baru Kemang orang kaya nih.
Kalau kita kan Kemang RT RW. Iya, Kemang RT. Kemang. I love akun Kemang RT RW karena Kemang RT RW itu suka ngasih tahu kayak jangan lewat gang sini ya, anaknya Haji siapa lagi nikahan gitu. Menarik. Iya, lagi bagus banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus nih ya, Lurus. Iya. pas Ya. terusnya. Tapi, nah aku mau nanya balik sama kamu deh. Eh, Dan Oke, pegel ya. Tapi ini di luar Project Hail Mary ya. ih guys. Kayaknya aku belum pernah nanya sama Nara juga bahkan sebelumnya. Nara dari kapan sih suka film? Eh, emang aku suka film ya? Maksudnya kayak kamu tuh lumayan suka nonton nih. Pengakuan dosaku juga ya guys. Aku tuh merasa sebagai aktor, gue tuh sebenarnya nggak sesering itu nonton. Maksudnya kayak gue merasa gue tuh jarang banget, bukan tipe orang yang kayak series baru nih nyoba nonton gitu loh. Kecuali kalau udah direkomendasiin teman atau kayak udah rame banget. Nah, Nara tuh tipe orang yang sangat terbuka dengan kayak apa nih coba nonton gitu. Kayak terutama series kali ya. Tapi film juga sih. Kalau di OTT gitu. Nah, itu apa yang bikin kamu merasa media film tuh fascinated di luar buku? Kalau baca kan kamu suka gitu. Kenapa kamu juga suka nonton? Kayak gue suka cerita aja deh, kayaknya ya. Karena ya aku nggak begitu peduli medianya. Oke. Asal ceritanya bagus, kayaknya aku tonton. Awalnya kan aku suka baca komik. Karena dulu bapak suka baca wayang, komik wayang. Oke. Terus kalau aku pas nginep di rumahnya Tante Wati, rumahnya Prasdityo, wah itu sepupu yang lebih tua. Wah komiknya ada Dragon Ball, ada Kung Fu Boy, ada apa. Oke. Gue pinjem-pinjemin, aku Oke. bacain ya, aku seneng banget tuh untuk kalau nginep di sana di Bintaro, seneng banget. Nih, By the way, nih sneak peek ada sawah. Kayaknya nih di belum balik lah, sini. ini mah. Ini. Iya tapi kan kebun pisang. Oh iya, ini Kalau masih dari kebun sini. pisang ya. Oke, lanjut Belum maaf. salah. Terus jadi suka bacain baca komiknya. komik. Abis itu Prasdityo. apa ya? Film suka. Terus kayak kapan merambah ke film nih? Dulu zaman-zamannya ini VHS Oke. nonton. Kayaknya tapi banyak yang kayak gue deh, anak milenial ya. Dulu nonton ini kan Satria Baja Hitam, Ultraman gitu-gitu. Habis itu VCD. Nggak tahu ya, terus jadi udah buka belum? Udah harusnya udah jam 7. Udah jam 7 ya? Ini mau kita putar balik dulu nggak? Boleh. Bawa kanan. Ini adalah tempatnya. Kayaknya ya. Kayaknya sih ada Kita nggak sawah tahu beneran di apa dalamnya. Oh gitu. Iya, terus suka pop culture aja kali ya. Jadi nggak tahu pop culture juga apa nggak ya. Pokoknya ada series bagus tonton. Ada film bagus tonton. Tapi aku nggak begitu suka film ini festival gitu. Oh Jadi ya. gue bukan suka film sebenarnya. Ya, Kayaknya ya. ya. I don't know. Sebentar kita nyari. Ini gitu dulu. Ada petanya nih. Look at that point H. Organic Farm and Nursery. Farm. Judulnya farm ya. Farm tuh kebun ya? Bukan. Iya, bukan sawah ya? sih. Jadi itu nyari kebun sebenarnya. Oke, I see. Oke. Jadi kamu suka pop culture, kamu suka story ya? Iya. Oke. Jadi karena aku suka pop culture, aku cari apa yang lagi seru nih. Terus, ternyata medianya series, ternyata media film, komik, tonton. Jadi kamu karena suka story, jadi sebenarnya akhirnya medianya tuh apa aja ya? Buku, komik, novel. Iya. See. Suka sci-fi, fantasy, gitu-gitu kan, bukan novel-novel. Karena kita ceramics. Kok mana orangnya nggak ada? Oh, ketutupan. Ada 2 matahari. Mantul. Iya, ada tempat ceramics.
Ya enak juga kalau pagi-pagi sini tuh ada. Kasih lihat, apakah benar kita? Ini adalah kebun. Kebun ya, bukan sawah guys. Iya ternyata kebun guys. Kita mana ya yang bisa terdekat? Sana coba jalan ke kiri. Oh iya. Ada kebun. Terus ada peraturan menunggang kuda tiba-tiba. Anjir ada kudanya. Kayaknya deh. Oh ini buat naik kuda ya? Oh iya bener. Oh nih kalau buat ini kali kayak anak-anak deh yang mau Iya. keliling. Tuh. Wow. Ada ginian di Kemang seneng juga sih. Enak sekali. Ini apa nih? Nah, bedeng-bedengnya. Tapi coba kita lihat deh. Kayak kalau kayak gini tuh lagi di mana gitu, masih biru langit Iya, gitu. iya. Kayak bukan di Kayaknya Jakarta. ini shot ini ya, kita shot Thumbnail. thumbnail. Walaupun terang parah ya. Masih kayak oke, dah. Tuh, wow. Ini bedengnya tapi yang ini masih kosong. Alhamdulillah. Dari yang sedikit ilmu yang aku tahu kenapa dibedengin gini. Mm-mm. Jadi kan dia bisa nambahin tanah tuh. Yang di situ. Nambahin tanah. Kenapa dia nggak pakai tanah aslinya? Karena most likely tanah aslinya nggak subur. I see. Jadi dia nambahin tanah. Nambahin media tanam. I see. Media tanam ya pakai nama istilahnya. Ada gym juga, boxing gym. Bagus. Cat count. Ada lagi tuh. Udah berapa tuh kucing? Nah, si tempat pijatnya di mana? Itu Situ ya? sense. Lovely sih. Coba aja. Kalau di sini shotnya bagus. Bagus tadi nih. Bisa Kena nggak bisa begini. diturunin. Oke. Flower workshop every weekend. Today's weekend. Iya. Ada ayam, ada greenhouse. Tadi project. Enak juga punya beginian ya di tengah. Ya enak lah. Berapa ini ya? Satu plot Tapi tanah gini tapi berapa? si di Kemang. 1000 lebih ya? 2000? Oh. Enggak sih, 1000 lah. Ini berapa sih? 1400. Ini berapa sih? Kayak gampang banget ngomongnya. Nah, tapi luas banget gitu dari sana sampai sana. Itu apa ya sebenarnya? Nggak tahu. Farm field trip workshop, tempat workshop kali ya. Itu ke sana. Iya, nah itu kiri ada Itu kuda. 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 Oh iya. Mana ya? Duh, nggak bisa. Susah. Zoom. Halo, ada kuda lagi dimandiin, Lagi di grooming. di grooming. Yeay. Mantap, berhasil lah ya kita termasuk menemukan kebun sebenarnya bukan Kebun bukan sawah. sawah. Kebun sama kuda. Heeh. Di sini enak sih pagi-pagi ya. Enak deh. Kayak enak ngadem sini nih enak deh. Kayak hijaunya gede gitu. Nah, tapi ini emang kita boleh masuk gini. Sejujurnya random. Mungkin harus kita ngopi aja kali guys Ngopi, ya, ngopi, biar kita duduk kayak nggak mencurigakan nih dua orang ini. Nih, gantian dong. Oke, ini kayak di postnya di YouTube kamu aja deh. Ditutup aku, Nah, gantian. soalnya lebih cinema gitu. Ya, oke. Boleh. Itu apa ya? Ya, itu apa ya? Tuh, kok kayak ada, ini gede juga nih. Iya, nyambung juga. Nih, by the way kalau mau kesini cari aja apa NOB Kemang. Oh, padel. Apaan padel? Padel barn. Oh, ini padel barn. Belum pernah main di sini. Belum pernah main sini. Belum. Kita kayak ini ya, anak sekolah yang nyusup sekolah tutup gitu ya. Iya, seru. Tapi belum, udah jadi belum ya? Kenapa? Enggak, aku loncat. Udah jadi apa belum? Kayak belum. Heeh.
Tapi ini berarti gede banget sih. Luas banget. Wahana gede banget. Aduh pengen boker gitu. Yaudah kita masuk ngopi. Oke, closing. Thanks for watching. Ya, Terima kasih. sudah menemani misi mencari kebun sambil ngobrol. Maaf ya kalau gue banyak omongan yang kemana-mana. Gak apa-apa tau, seru. Seru ya? Jadi konsep kita adalah anti konsep. Yang penting bikin aja dulu. Kalau ada mau nonton podcast yang bagus, yang terkonsep, Udah banyak. lucu banyak. Tuh apa? Apa? The Catch Up Club ya. The Catch Ih, Up sadis Club. sih. Dia Lucu kan? secepat itu terus sudah Tapi masuk emang lucu. endorsement dan suka gila ya. Kenapa menurutmu bisa seramai itu? Karena mereka bertiga beneran temenan. Beneran cewek-cewek yang tumbuh dari kecil dan jadi kayak beda chemistry-nya. Lo kayak rasanya tuh kayak nontonnya 3 cewek yang temenan lama terus lagi gosip, lagi ngoceh aja gitu. Sama kayak agak lain. Iya, tapi versi cewek-cewek terus yang dan bahkan kayak mereka udah tahu cerita lucu satu sama lain gitu loh. Jadi kayak yang satu lupa, yang satu tuh ngingetin gitu. Oke guys, udah kita mau duduk-duduk ngopi. Have a nice weekend dan kalau ada request mau jalan-jalan kemana lagi, komen. Bye, Yes, thank you. bye-bye. Transition shot.